Iya benar Mas Rian. Jadi sebenarnya dua-duanya berjalan dan harus berjalan karena kita berawal dari retail. Jadi justru itu yang membuat kita membangun retail sebegitu lama waktunya mungkin 10 tahun lebih. Orang jadi tahu brand kita dulu, baru kita dilirik oleh B2B yang memang sebenarnya bukan plan awalnya begitu. Jadi tadi mungkin Anda masih menyaksikan Zona Cuan, pemirsa, dan masih bersama kami Mira Gartina, Sumawijaya, co-founder Tattooist. Ya, Mbak Mira, kalau kita melihat tantangan-tantangan lainnya, kalau berbicara mengenai retail sebetulnya kan ada yang namanya impor ilegal, lalu juga belum lagi bersaing dengan negara-negara lain. Kita memang negara dengan jumlah muslim terbesar. Tapi apakah ada tantangan juga yang sama dihadapi dengan retail lainnya? Artinya banyak juga serbuan-serbuan dari negara-negara lain yang masuk di Indonesia dan menjadi pesaing dari Tattooist. iya, tantangannya yang pertama selain bahan baku, Mas Rian, itu juga ya mungkin pada saat kita berjuang untuk bangun brand, pada saat tahun itu kompetitor nggak banyak sekarang gitu ya. Itu udah pasti. Maksudnya ini, maksudnya kita bersaing sehat untuk dengan sesama kompetitor gitu ya, dengan produk yang sama. Dan mungkin sekarang banyak juga dari produk China udah bisa langsung import bareng jadi gitu ya ke sini, itu juga tantangan juga sih. Sedangkan kita kan maksudnya mau lebih memberdayakan apa ya, sumber daya manusia yang ada di lokal ya gitu. Jadi bukan hanya kepengen cuan ngambil dari luar langsung jual, kita bukan trading soalnya. Jadi kita manufacturing kepengen memberdayakan di sekitar gitu. Saya sebenarnya penasaran dengan jawaban Mbak Mira terkait dengan tadi kan kita udah tahu ada sejumlah tantangan saat ini dan juga tadi sempat menyinggung soal B2B. B2B apakah artinya memang secara B2C ini sudah mulai ditinggalkan secara penuh atau juga kiri kanan sama-sama jalan tapi yang artinya dengan perusahaan-perusahaan ini menjadi upaya penyelamat yang akhirnya Tattooist masih bertahan saat ini. Mungkin bisa didetailkan lagi? Iya benar Mas Rian. Jadi sebenarnya dua-duanya berjalan dan harus berjalan karena kita berawal dari retail. Jadi justru itu yang membuat kita membangun retail sebegitu lama waktunya mungkin 10 tahun lebih. Orang jadi tahu brand kita dulu, baru kita dilirik oleh B2B yang memang sebenarnya bukan plan awalnya begitu. Jadi tadi mungkin untuk survive juga, untuk nge-switch bisnis modelnya, tapi ternyata di situ banyak opportunity yang kita lihat, pemainnya belum banyak. Jadi pada saat itu kita bikin produk mukena di tahun 2009 itu, Mas Rian, kita juga merasa pemain di mukena belum sebanyak apa ya, brand hijab atau brand baju muslim gitu. Jadi mukena kita ambil mungkin masih belum begitu apa ya, red ocean gitu ya. Jadi kita ngambil untuk B2B ke ranah peralatan ibadah itu juga kita lihat masih banyak opportunity yang justru karena kita udah ada apa namanya branding secara retail gitu, itu membantu kita untuk bisa lebih apa ya, dilirik oleh perusahaan. Nah karena mereka butuh customize dan akhirnya kita mengembangkannya nggak hanya mukena Mas Rian, akhirnya kita ngeprint batik untuk itu apa, umroh. Seragam. Yeah. Kadang kan juga ada jemaah Indonesia yang ke luar negeri pakai warnanya ya mentereng-mentereng gitu. Dan biasanya setiap apa namanya perusahaan umroh haji itu travel, mereka punya warnanya masing-masing, punya motifnya masing-masing, pengen desainnya masing-masing, itu kita provide gitu. Kita bisa mau se-customize apapun kita bisa. Dan akhirnya merambahnya juga peralatan haji umroh yang dibutuhkan yang kita bisa provide ya, kita bantu gitu. Jadi kayak one stop shopping untuk travel haji umroh ibaratnya gitu. Akhirnya kerana sana, padahal kita tadinya cuma retail mukena aja Mas Rian. Oke. Saya sebenarnya penasaran tadi di awal bahwa Tattooist sendiri berasal dari online shopping atau maksudnya secara digital. Padahal sejumlah toko lain sendiri kan berawal dari offline lalu akhirnya merambah karena terasimilasi dengan digitalisasi, katakanlah seperti itu. Apa tidak ada plan sama sekali untuk membuka offline store atau memang berpikir bahwa sebetulnya itu hanya bakar-bakar uang saja? Jadi dari awal kita kan memang produksi sendiri nih Mas Rian. Nah kita akhirnya waktu itu online masih belum seperti sekarang, belum ada e-commerce seperti sekarang, belum ada ekspedisi yang sebanyak sekarang. Jadi dulu kita lebih ke jaringan. Jadi kita butuh ada agent, distributor di seluruh Indonesia. Jadi kayak semacam kita punya katalog, terus kita tapi bukan MLM ya, tapi bener-bener katalog produk, terus mereka dapat diskon agen lah seperti itu. Nah lama-lama kita juga ada kerjasama dengan toko-toko secara consignment. Jadi entah itu department store atau butik-butik gitu. Tapi kita tetap nggak bikin toko sendiri. Karena kita pikir oke, itu apa cost yang lain gitu yang kita pikir mungkin akan lebih efektif
kita berjalannya tetap seperti ini. Luar biasa. Seperti itu. Iya, tapi kita kan hanya berbicara soal domestik. Tadi juga strategi atau antisipasi ketika barang dari luar masuk ke Indonesia dan bersaing dengan Tatuis sendiri. Tapi apakah Tatuis juga akhirnya menyasar pasar mancanegara? Apakah itu B2B atau B2C juga? Atau mungkin ada prospek ke depannya? Oke, yang ini kita sudah berjalan, Mas Rian. Ternyata pemakaian mukena untuk ibadah itu kebiasaan orang Asia Tenggara. Jadi untuk orang Arab misalnya, mereka tidak terbiasa untuk pakai mukena sebenarnya. Setelah kita pelajari, kita pikir, oh dulu kebetulan salah satu founder kami itu memang tinggal di Abu Dhabi. Lalu pindah juga ke UK. Jadi kita melihat di situ kan dua negara yang kalau Abu Dhabi udah jelas Muslim, kalau di UK juga banyak Muslim. Nah akhirnya kalau di Abu Dhabi ternyata mereka kan kebiasaan behavior sholatnya tuh langsung pakai gamisnya gitu. Dan ternyata mereka bertanya, kalau yang orang UK ya, kayak lebih Eropa, lebih nanya, oh itu yang dipakai kalau di Mekah itu apa? Jadi mereka nggak tahu itu mukena. Jadi kita sempat pameran di Inggris waktu itu, kita ngajarin orang sana untuk pakai mukena gitu. Akhirnya mereka karena nggak dijual. Nah akhirnya kita ngelihat memang pasarnya yang pakai itu kebanyakan memang Asia Tenggara. Dan kalaupun untuk mukena sendiri, kita udah pernah ke Brunei misalnya, atau kemana, mereka lebih konservatif dan lebih kiblatnya ke Indonesia. Dan kalau misalnya untuk Filipina, walaupun minoritas, mereka belanjanya ke Indonesia kok untuk produk mukena gitu. Jadi sebenarnya kita masih pusat kalau di Asia Tenggara. Berarti Anda sendiri mengakui bahwa sebetulnya Indonesia bisa menjadi pusat atau market utama baik itu Asia Tenggara ataupun secara global untuk baik itu fashion Muslim ataupun juga untuk pakaian untuk beribadah khususnya mukena. Iya, saya pikir seperti itu sih. Karena kalau untuk ternyata setelah kita menjalani gitu ya, orang Arab sendiri misalnya pakai gamis yang panjang itu untuk ibadah, itu kita nggak bisa bersaing di sana karena mungkin bahannya mereka udah teknologinya lebih lebih baik karena memang sesuai dengan cuaca mereka juga. Jadi kebiasaan behavior juga sangat mempengaruhi. Jadi kita akhirnya oh ya udah, kita nggak usah terobsesi untuk ekspor atau gimana, tapi toh mereka juga akan datang dan kita memang untuk setidaknya lokal dan Asia juga udah cukup mumpuni gitu ya untuk kita bisa bersaing di situ juga lumayan berat. Ekspor kemana saja? Let me guess, pasti Malaysia menjadi negara tetangga yang paling banyak beli juga. Ternyata enggak, Mas Rian. Ternyata enggak. Salah tebakannya. Apa nih, Filipina? Jadi bukan? Kebetulan saya memang bagian yang retail, jadi saya juga penasaran kenapa sih orang Malaysia kok enggak ini gitu. Mungkin seleranya ya, seleranya mungkin agak berbeda. Malaysia mungkin lebih dekat dengan ke Brunei seleranya. Orang Singapura lebih ini, tapi tetap Filipina yang lebih sama. Padahal mereka minoritas Muslimnya gitu. Yang banyak menjadi agen ya selama kita ada di ranah ini gitu. Jadi ya itu banyak tebakan yang oh ya ternyata beda ya dari. Iya, saya kira. Pertanyaan terakhir mungkin jawaban singkat saja. Apakah akan ada visi selanjutnya untuk kembali masuk ke industri fashion secara umum untuk perempuan-perempuan Muslim, atau tetap masih akan konsisten untuk mukena, atau mungkin ada visi selanjutnya bisa digambarkan kepada kami? Oke, sejauh ini sih kami bangga untuk menjadi spesialisasi di mukena karena makin spesialisasi orang makin ingat sebenarnya yang kalau cari mukena nyarinya ke Tatuis deh. Jadi kita bangga dengan itu dan kita punya manufacturing khusus untuk itu. Jadi biasanya dari kita udah kerjasama dengan B2B ini, kita juga dilihat bahwa sebenarnya kita konsisten, karena konsisten itu yang cukup panjang kita produksinya secara brand, jadinya mereka juga lebih percaya sama kami gitu. Jadi kita nggak usah semua ranahnya kita ambil, kita bagi-bagi kue deh dengan spesialisasi yang lain sama brand yang lain. Semoga Tatuis bisa makin berkembang dan juga makin bisa menyerap lapangan pekerjaan di tengah ya, itu yang paling penting. Betul sekali. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mira Gartina Sumawijaya, co-founder Tatuis. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas Rian. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi menutup Nusantara Business Hour dan juga Zona Cuan. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.